Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lilis Rofikoh, NPM 18714021. Untuk memenuhi mata kuliah pertanian perkotaan, saya akan membahas mengenai tabel lampot. Pertanian perkotaan sendiri, kenapa akan kita bahas? Karena seperti yang kita ketahui, dalam perkotaan itu terdapat masalah jika akan budidaya. Seperti buah sendiri, itu cukup sulit untuk melaksanakan penanaman karena seperti yang kita ketahui, dengan pemukiman yang sempit sulit untuk dilakukan budidaya. Maka dari itu terciptalah yang namanya tanaman buah dalam pot. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai jeruk. Jeruk sendiri berasal dari Asia. Dipercaya Cina adalah tempat di mana pertama kali jeruk ini tumbuh. Kemudian di Indonesia sebenarnya sudah beratus-ratus tahun yang lalu tumbuh tanaman jeruk ini, baik secara budidaya maupun tumbuh sendiri. Di Indonesia sendiri adanya jeruk ini karena peninggalan dari Belanda. Belanda juga dapat bibit jeruk ini dari Amerika dan Italia. Adapun kelebihan dari penanaman tabul lampot sendiri, yang pertama membuat lingkungan lebih rapi, dan seperti yang dilihat di samping saya, ini salah satu dari buah tabul lampot. Dengan pohon yang sekecil ini sudah bisa menghasilkan buah seperti yang teman-teman lihat. Kemudian untuk penanaman sendiri, kita biasanya para petani tabul lampot itu menanam dengan media tanah, sekam, dan pupuk kandang, atau tanah, sekam, dan kompos dengan perbandingan 1:1:1. Setelah itu, dalam penanaman itu biasanya di dalam pot pada dasar paling bawah itu diberi pecahan-pecahan genteng. Setelah itu di atasnya diberi serabut kelapa. Kalau tidak serabut kelapa itu menggunakan ijuk. Nah, dan yang terakhir itu, dalam melakukan penanaman tabul lampot itu biasanya dipangkas bagian daunnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Kemudian untuk pemilihan bibit, kalau bibit untuk tabul lampot sendiri itu disarankan menggunakan bibit vegetatif. Untuk suatu budidaya itu ada dua perbanyakan, yang pertama vegetatif, yang kedua generatif. Jadi kalau generatif itu menggunakan biji, dan vegetatif itu menggunakan seperti perbanyakan, bisa dari daun, batang, akar, dan lain-lain. Kalau untuk jeruk sendiri itu biasanya menggunakan perbanyakan stek, cangkok, dan okulasi, karena banyak beberapa kelebihan dibanding dengan generatif, dan pula pun lebih cepat jika menggunakan vegetatif daripada yang generatif. Kemudian untuk pemupukan, seperti yang kita ketahui, media yang untuk pertumbuhan tabul lampot itu cukup terbatas. Maka dari itu pemupukan itu menjadi hal vital dalam pertumbuhan tabul lampot. Untuk pemupukan disarankan menggunakan pupuk organik cair atau pupuk kandang gitu. Karena untuk pupuk organik sendiri mempunyai kandungan nutrisi yang lebih lengkap, walaupun untuk jumlahnya tidak seberapa jelas. Sebenarnya untuk pupuk kimia juga diperlukan, namun kita gunakan pupuk kimia untuk pada saat proses pembungaan dan pembuahan saja, karena untuk tabul lampot sendiri, untuk besarnya pohon itu tidak kita maksimalkan, karena yang terpenting itu buahnya, karena kita menggunakan pot jadi berupa tanaman mini. Untuk pertumbuhan batangnya tidak seberapa dipentingkan, jadi yang diperlukan untuk pembungaan dan pembuahannya seperti itu. Kemudian untuk pupuk kandang yang tadi pun untuk menghidupkan aktivitas mikroorganisme yang ada di tanah. Selanjutnya untuk pengairan, saya membaca dalam sebuah artikel, jika untuk mengecek kebutuhan air pada tanaman itu, pada tanah itu sudah cukup atau belum, itu dengan cara mencelupkan jari kita ke dalam media. Jika pada ujung jari yang kita celupkan itu lembab, maka kandungan airnya sudah cukup. Namun jika masih kering, berarti perlu dilakukan penyiraman
lebih lanjut. Untuk pembahasan mengenai tanggulam pot kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.